Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang bertema penelitian Tracer Study and Survey. Nah, sebelum masuk pembahasan, izinkan saya untuk membacakan atau memperkenalkan teman-teman kelompok saya, yaitu kelompok 10. Yang pertama ada saya sendiri, yaitu Asrail Muhammad. Yang kedua ada Aulia Rahma Rasidi. Dan yang ketiga ada Torik Hal Hafiz. Penelitian Tracer Study. Tracer Study adalah studi pelacakan jejak lulusan atau alumni yang dilakukan kepada alumni 2 tahun setelah lulus. Tracer Study bertujuan untuk mengetahui outcome pendidikan dalam bentuk transisi dari dunia pendidikan tinggi ke dunia kerja. Output pendidikan yaitu penilaian diri terhadap penguasaan dan perolehan kompetensi. Proses pendidikan berupa evaluasi proses pembelajaran dan kontribusi pendidikan tinggi terhadap pemerolehan kompetensi, serta input pendidikan berupa penggalian lebih lanjut terhadap informasi sosiobiografis lulusan. Di samping untuk keperluan akreditasi, Ditjen Dikti Kemdiknas juga sejak tahun 2011 menggunakan Tracer Study sebagai alat monitoring adaptasi lulusan perguruan tinggi di Indonesia ketika memasuki dunia kerja. Tujuan Tracer Study yang pertama itu mengetahui outcome pendidikan yang dihasilkan oleh perguruan tinggi kita. Yang kedua, mengetahui kontribusi perguruan tinggi kita terhadap kompetensi yang ada di dunia kerja. Yang ketiga, untuk monitoring adaptasi terhadap lulusan perguruan tinggi ketika memasuki dunia kerja. Manfaat Tracer Study. Yang pertama itu bagi perguruan tinggi. Dapat mengetahui penyebaran lulusan perguruan tinggi kita, yaitu informasi alumni. Lalu sebagai bahan evaluasi perguruan tinggi terhadap lulusan yang dihasilkan, apakah telah memenuhi standar kompetensi yang sesuai pada dunia kerja. Selanjutnya sebagai informasi mengenai kompetensi yang relevan bagi dunia kerja, dapat membantu upaya perbaikan kurikulum dan sistem pembelajaran. Lalu bagi Dikti, yang pertama itu sebagai monitoring Ditjen Dikti terhadap lulusan perguruan tinggi ketika memasuki dunia kerja. Nah, selanjutnya bagi industri. Yang pertama, dapat melihat informasi yang lebih dalam mengenai lulusan perguruan tinggi melalui Tracer Study. Yang kedua, sebagai bahan acuan dalam membuat pelatihan-pelatihan yang lebih relevan untuk lulusan pencari kerja baru. Baik, selanjutnya penelitian survei. Pengertian penelitian survei adalah penelitian kuantitatif. Dalam penelitian survei, peneliti menanyakan ke beberapa orang atau responden tentang keyakinan, pendapat, karakteristik suatu objek, dan perilaku yang telah lalu atau sekarang. Metode penelitian survei berkenan dengan pertanyaan tentang keyakinan dan perilaku dirinya sendiri. Nah, selanjutnya tujuan penelitian survei. Tujuan penelitian survei adalah untuk mengetahui gambaran umum karakteristik dari populasi. Penelitian survei digunakan untuk mengumpulkan informasi berbentuk opini dari sejumlah besar orang terhadap topik atau isu tertentu. Penelitian survei juga dapat dilakukan secara pribadi ataupun kelompok. Penelitian survei bukan hanya dimaksudkan untuk mengetahui status gejala, tetapi juga bermaksud menentukan kesamaan status dengan cara membandingkannya dengan standar yang sudah dipilih atau ditentukan. Di samping itu, juga untuk membuktikan atau membenarkan suatu hipotesis. Karakteristik penelitian survei. Ada 3 karakteristik utama dari penelitian survei, yaitu 1. Informasi dikumpulkan dari sekelompok besar orang untuk mendeskripsikan beberapa aspek atau karakteristik tertentu. Yang kedua, informasi dikumpulkan melalui pengajuan pertanyaan, baik tertulis maupun lisan, dari suatu populasi. Dan yang terakhir, informasi diperoleh dari sampel, bukan dari populasi. Selanjutnya, ada macam-macam penelitian survei.
Yang pertama yaitu school survey, bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pendidikan. Yang kedua adalah job analysis, bertujuan untuk mengumpulkan informasi mengenai tugas-tugas umum dan tanggung jawab para karyawan, aktivitas khusus yang dibutuhkan, keterlibatan dan fungsi anggota organisasi, kondisi kerjanya, dan fasilitas. Yang ketiga ada analisis dokumen. Istilah lain adalah analisis ini content analysis, analisis aktivitas atau analisis informasi. Yang keempat, public opinion surveys. Survei ini bertujuan untuk mengetahui pendapat umum tentang suatu hal, misalnya tentang rehabilitasi suatu bangunan bersejarah, tentang jalan satu jurusan, pemasangan lampu lalu lintas, dan sebagainya. Dan yang terakhir ialah community survey. Survei ini disebut sebagai social survey atau field survey, karena di dalam survei ini peneliti bertujuan mencari informasi tentang aspek kehidupan secara luas dan mendalam. Contoh bentuk-bentuk penelitian survei. Yang pertama ada survei catatan, yang kedua ada survei angket, yang ketiga ada survei melalui telepon, dan yang terakhir yaitu ada survei menggunakan wawancara kelompok. Selanjutnya ada hal yang harus diperhatikan dalam membuat pertanyaan. Yang pertama, hindari pertanyaan yang mengarahkan jawaban responden atau yang biasa disebut dengan leading question. Yang kedua, hindari pertanyaan yang di luar kemampuan responden untuk menjawabnya. Yang ketiga, hindari pertanyaan yang dimulai dengan premis yang salah. Yang keempat, hindari pertanyaan mengenai masa depan. Yang kelima, hindari pertanyaan yang menggunakan dua pernyataan negatif atau biasanya disebut double negatif. Dan yang terakhir ialah hindari pertanyaan dengan kategori jawaban yang tumpang tindih. Sekian presentasi kami kali ini, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.